Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eka Kristalia. Dan Gama Christian. Kita orang biasa. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya orang biasa. Kita orang biasa, kita hanya ingin membagikan apa yang kita pelajari setiap harinya, dan video ini menjadi saksi perjalanan hidup kita. Betul. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang apa, Kak? Nah, hari ini kita membahas tentang skill untuk membangun bisnis. Skill ini dibutuhin buat para CEO juga. Oke. Oke, jadi tiga skill dan ilmu yang paling dibutuhin CEO itu ada yang pertama leadership, yang kedua marketing, yang ketiga finance. Jadi teman-teman, jadi tiga ilmu ini. Jadi CEO tuh harus punya tiga-tiganya tuh, leadership, marketing sama finance. Harus paham ilmu tiga itu. Dan tiga ilmu ini akan kita bahas jadi 3 video teman-teman. Oke, sekarang kita mau bahas yang nomor 2 nih. Tentang bagaimana menjadi marketer handal. Marketer ya. Kita belajar hari ini tentang marketing ya. Oke. Yang pertama, apa sih definisi marketing itu? Menurut Gama gimana? Kalau menurut aku sih marketing itu kadang-kadang kita banyak kebalik-balik ya antara marketing sama sales. Orang kadang-kadang juga sama aja lah, marketing sama sales ya sama-sama aja gitu. Nah kalau menurutku itu beda marketing sama sales. Biasanya kan itu yang disalahin sama orang. Jadi marketing itu tujuannya bagaimana menciptakan demand. Demand itu apa? Keinginan. Jadi tugas marketing adalah bagaimana cara menciptakan kemauan untuk membeli sesuatu. Nah itu produknya misalnya marketing skincare, ya berarti tugasnya marketingnya skincare itu gimana supaya orang tuh pengen beli skincare-nya itu, kayak gitu. Nah kalau sales itu memang tujuannya untuk closing, untuk supaya langsung terjual. Jadi bedanya itu sih. Jadi marketing itu adalah skill bagaimana kita menciptakan demand, kebutuhan untuk customernya kita. Kalau menurutku gitu sih, Kak. Oke, gitu ya. Kalau menurut Eka? Menurut aku mirip-mirip sih sama Gama. Jadi ada perbedaan definisi marketing pada setiap perusahaan. Misalnya nih perusahaan A. Perusahaan A itu mendefinisikan kalau marketingnya tetap harus jualan sampai produknya kejual. Nah, itu perusahaan A. Tapi di perusahaan B, marketing itu cukup memperkenalkan produknya aja. Memperkenalkan ke masyarakat secara luas. Bisa lewat iklan, bisa lewat brosur, atau bisa lewat media apapun. Yang penting memperkenalkan dulu lah. Nanti closingnya itu bagian lain, bagian sales atau bagaimana. Itu sih menurut aku ada dua. Iya, betul. Tergantung perusahaan kalian nanti di mana. Oke, paham. Tapi Gam, sepengetahuan gue sekarang ini di zaman yang serba digital ini, digital marketing itu udah jadi satu gitu ya antara marketing sama sales. Itu kamu gimana? Digital marketing. Betul, karena sekarang karena medianya sudah banyak, terus kita ada sosmed, terus jadi kita bisa juga langsung otomatis menjualkan gitu. Jadi misalnya kalau dulu masih konvensional, misalnya jual mobil kan kita lihat iklan-iklannya di TV, terus di koran, dulu mungkin sekitar tahun 90-an apa 2000. Nah itu kan memang marketingnya di sana. Sampai akhirnya orang-orang datang ke showroom. Nah di sana ada orang salesnya tuh yang nawarin, Pak ini ada paketannya harganya segini, kita hari ini ada promo sampai bulan ini aja loh Pak, besok sudah kita nggak ada promo lagi. Padahal ya ada aja promonya, setiap bulan depan juga datang juga ada promonya. Nah kalau sekarang digital marketing, kita itu tanpa sadar itu kadang-kadang juga sudah melakukan salesnya itu. Jadi dia lewat media itu otomatis dengan kata-katanya, misalnya di marketingnya kita, di marketing kitnya kita itu sudah ada kata-kata jualannya juga. Jadi kadang-kadang itu sudah orang langsung beli aja gitu. Jadi zaman sekarang itu kayak digital marketing itu memang tugasnya sebenarnya paling benerin ya itu menciptakan demand, memperkenalkan produk. Tapi kalau misalnya sampai
selling ya juga lebih bagus lagi kan, kayak gitu sih. Oke, itu ya tadi definisi. Pertanyaan kedua nih. Mm-mm. Kalau aku kan baru masuk ke bagian marketing bisnis itu tahun 2002 ini gak Maret. Sementara sebelumnya aku tuh backgroundnya teknik lingkungan. Nah, kalau Gama sendiri dengan background programmer ya, terus gimana masuk ke digital marketing? Bisa diceritain? Jadi memang enaknya tuh karena balik lagi backgroundnya adalah programmer. Nah sekarang digital marketing sama-sama digital. Nah, enaknya itu yang pertama. Jadi mau pakai tools apa di internet, di manapun di dunia digital ini memang rada sudah enak sih. Tapi memang mindsetnya itu programmer sama marketer itu memang agak berbeda. Jadi itu memang yang harus disesuaikan. Kalau memang programmer kita memang buat produk gitu, buat sistemnya. Tapi kalau marketing kan memang bagaimana caranya kita balik lagi memperkenalkan produknya, gitu, memasarkan produknya. Nah, enaknya kalau misalnya punya background di misalnya programmer terus di digital marketing, jadi kalau misalnya produknya produk IT ya yang dimarketingkan, secara produk knowledge jadi lebih tahu banget. Kayak gitu. Jadi produk knowledge-nya jadi lebih kuat. Terus misalnya kita ketemu klien jadi lebih tahu mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Itu yang kalau beruntungnya kalau di dunia programmer, dari programmer ke digital marketing itu kan ada juga yang udah basicnya marketing aja, wis marketing kan apa aja, tapi ya hanya tahu permukaannya saja. Bagus, tapi memang kalau dia harus diperkuat dengan paham product knowledge-nya gitu sih. Memang ternyata aku juga menarik di digital marketing itu ya karena pertamanya karena kepaksa, karena kebutuhan perusahaan pada saat itu yang pada masih bekerja gitu, mau nggak mau ya ketika jadi programmer tapi nggak ada yang dikerjakan kan gimana. Jadi kita harus menciptakan demand juga, jadi mau nggak mau juga harus pada saat itu marketingnya masih marketing konvensional, masih dari door to door. Itu kerja 2016 kan masih enggak serami sekarang gitu. Orang platform sudah lumayan masif banget. Itu pertama kalinya baru mau masuk ke dunia digital itu. Itu saya ceritanya kalau dari programmer ke digital marketing itu. Oke, jadi siapapun kamu bagaimanapun bisa jadi digital marketing. Betul. Apalagi lagi hot banget gitu ya. Betul. Hot banget posisi ini sekarang. Betul. Oke, next question kamu. Masuk ke intinya nih, bagaimana cara menjadi marketer handal. Oke, poin pertama yaitu paham psikologi orang. Jadi maksudnya? Jadi karena aku mengutip katanya Simon Sinek itu, karena kalau kamu tidak mengerti orang, kamu tidak mengerti tentang bisnis. Karena 100% dari customermu itu adalah orang, 100% dari timmu itu adalah orang juga. Jadi bagaimanapun kamu tuh selalu berhadapan dengan orang. Nah, balik lagi marketing kan bagaimana menciptakan, memperkenalkan dan menciptakan keinginan kalau mereka harus beli produknya kita. Nah, kalau kita tidak paham orang, tidak paham psikologi orang, tidak tahu dia misalnya latar belakang dari mana, akan sangat susah buat kita memperkenalkan produknya kita. Misalnya sama UMKM, kita punya produk misalnya toko online. Kalau kita tidak memahami mereka dan kita berusaha memperkenalkan, ini loh, aku punya produk toko online. Nah, terus dijawab sama UMKM, terus apa pentingnya buat aku? Nah, itu yang ketika
pentingnya jadi marketer harus paham tentang psikologi orang, paham bagaimana cara ya, mengenal orang juga, sehingga kita mau menawarkan, memperkenalkan dulu aja lah, itu butuh skill, butuh, apalagi dunia digital sekarang ya, kita nggak ketemu orangnya secara langsung loh. Kita nggak ketemu orang secara langsung, tapi gimana caranya orang itu tertarik sama apa yang kita lakukan gitu. Itu yang menurutku juga seorang marketer itu harus punya gitu. Jadi itu sih, harus paham psikologi orang, harus paham tentang orang, itu paling penting. Cara belajar orangnya gimana? Nah, itu yang pertama itu memang harus didukung dengan kemampuan untuk balik lagi, untuk dua menurutku, untuk riset sama mendengarkan. Balik laginya ke sana. Jadi misalnya kita mau ngadepin siapa nih, misalnya UMKM terus umurnya jauh lebih tua daripada kita, makanya gitu. Jadi misalnya UMKM-nya misalnya umurnya, punya produk umurnya sekitar 40-an. Nah, kalau kita memperkenalkannya dengan, halo, nama saya Gama, saya seorang founder CEO online kan, saya punya produk ini, nggak masuk. Coba kalau diganti kayak gini. Jadi kebanyakan orang 40 tahun, 50 tahun ke atas itu mereka tidak mau kayak gini contohnya. Jadi ketika UMKM lah 40-50 itu jangan jadi sok pinter di depannya mereka. Karena orang yang umur 45 tahun ada anak muda yang sok, itu sudah nutup, maksudnya dia sudah nggak cocok nih, kayak gitu. Karena dan bahasanya pakai jadi kita yang lebih ngajeni kalau bahasa Jawanya. Oh iya bapak udah misalnya bapak umur 40, oh bapak kan sudah banyak pengalaman. Saya kan masih saya juga di bidang UMKM masih belum terlalu banyak pengalaman sebapak. Nah kan mereka kan senang begitu kan. Jadi kamu tuh harus bapak itu banyak pengalaman bla 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 kayak gitu. Nah pelan-pelan baru ngomongin. Tapi misalnya di digital kita ini sudah jalan sepanjang 4-5 tahun. Nah gitu mulai masuk kayak gitu. Nggak bisa kita ngomong ke UMKM bapak-bapak langsung anak muda terus langsung kayak pamer aku gini, nggak masuk ke mereka. Karena ya anak muda masih hijau, tahu apa dia tentang bisnis, udah otomatis itu pasti. Jadi tahu kenal sama audiens, kenal paham sama orang itu penting. Nah itu memang nggak bisa bohong, dari bisa terus banyak mendengarkan orang. Kadang-kadang ini pun yang kayak tadi tahu kayak gitu karena ya mendengarkan lagi, ternyata orang tua itu nggak pengen kayak yo bapak tuh udah ketinggalan zaman bla bla bla. Mereka tuh pasti ngomong sendiri kok. Jangan kita yang ngomong bapak tuh sudah gaptek atau apa bla bla bla, jangan dong langsung itu. Jadi lebih ke sana. Oke. Poin kedua. Komunikasi yang baik. Betul. Jadi ya marketing yang harapannya yang marketing yang hebat pasti bisa mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya dia ke orang yang dia tuju, orang yang dia targetkan. Karena kadang-kadang kita punya pemikiran yang bagus, kita sudah paham teorinya, tapi ketika kita tidak menyampaikannya tidak sesuai juga bahaya juga. Jadi itu sih pentingnya sebagai marketer juga punya komunikasi, harus melatih komunikasinya dengan baik. Karena apa yang di pikiran kita sama di pikiran orang lain itu pasti berbeda. Nah, jembatannya itu adalah
komunikasinya kita kayak gitu. Jadi percuma produknya kita produk terbaik, produk tercanggih, nomor satu lah di Indonesia. Tapi kalau kita nggak bisa mengkomunikasikannya itu, ya gimana? Jadi nggak masuk, jadi nggak bagus juga kayak gitu sih. Jadi komunikasi, jadi paham orang juga, terus dia bisa mengkomunikasikannya juga gitu. Oke, poin yang ketiga kan. Mental seorang marketer diharapkan semakin kuat. Gimana tuh? Karena apa ya, balik lagi, dua itu kalau nggak didukung dengan mental yang kuat bakal remuk juga, bakal jatuh juga. Karena apa? Aku ingat pertama kali itu dulu pengen buat apa namanya, gantungan kunci one piece. Jadi kan emang seneng One Piece, terus mau jualan anunya, merchandise-nya. Nah, teorinya itu kan paham, jadi harus mengumpulkan orang-orang dulu, terus sharing dulu, baru selling kemudian. Jadi sharing dulu tuh sampai di Facebook itu kita sudah 2.000 3.000 yang nge-like page-nya kita. Iya, ada Greenland, bisa teman-teman lihat juga. Nah terus ya itu secara marketing kan. Nah aku pertama kalinya itu nyoba jualan. Jadi mau tak foto bagus, terus akhirnya tak posting. Terus langsung tak posting, ternyata nggak ada yang komen. Padahal biasanya kalau kita ngomong bikin konten tentang One Piece itu sampai misalnya 5-10 yang komen, tapi itu nggak ada yang komen. Padahal itu kita yang jualannya kok nggak ada yang komen. Langsung aduh nggak usah lah gini-ginian lagi kayak gitu. Iya, padahal itu cuma satu postingan baru mulai jualan itu langsung ngedon. Aduh ngapain sih, udah capek ketika jualan nggak laku. Padahal mulai jualan nggak laku, padahal jualannya itu baru posting satu kali. Satu kali. Nah makanya itu baru belajar. Berarti terus setelah itu kan ya istilahnya sempat ngedon, terus ya belajar. Ya ternyata ternyata orang tertarik itu lihat dari 5-7 kali. 5-7 kali itu baru kipu-kipu. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat apapun iklan atau apa bla bla bla, kan baru tertarik, kan baru mungkin kelihat satu, kelihat kedua kan baru apa sih. Tapi udah kalau muncul sampai 4 kali, 5 kali, apa sih? Itu baru mulai tertarik. Nah itu ketika tahu juga ilmunya, ternyata aku yang salah. Baru 1 kali posting aja kok sudah ngedown. Jadi ya udah, ya mentalnya itu yang harus diasah gitu. Ya udah. Dan misalnya tahu sudah ilmunya kayak gitu, prakteknya kan juga proses yang panjang. Jadi tetap misalnya mulai sekarang jualan kayak online kan sudah mulai jualan kelas bla bla bla, ngedon berapa banyak masih belum ada kejual atau apa. Ya memang ya baru pertama, jadi batch 1 batch 2, jadi ya udah keep melakukan itu. Jadi mental itu sangat penting sih. Jadi jangan sampai udah kita nggak laku, nggak jual, terus dunia ini berakhir. Laku. Jangan menyerah ya. Iya, dunia ini berakhir kalau kalian menyerah. Asik. Oke, itu dia teman-teman, cara menjadi marketer handal. Jadi buat siapapun kalian bisa banget jadi marketer. Betul. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye.